Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Bayu Budi Laksono MKep, salah satu staf pengajar di Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun Malang, tepatnya pada Prodi Ilmu Keperawatan. Izinkan kami pada kesempatan ini, pada video ini menyampaikan pernyataan penelitian yang berisi riwayat penelitian yang telah kami lakukan dan dampaknya bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa komponen dari kewajiban seorang pendidik meliputi 3 hal yang tergabung dalam Tridharma perguruan tinggi, meliputi komponen pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Adapun dalam video ini kami akan meng-highlight komponen penelitian yang telah kami laksanakan hingga pada saat ini. Seperti yang telah disampaikan pada pedoman ajuan Serdos tahun 2021 bahwa dalam video pernyataan penelitian harus memuat beberapa hal terkait dengan makna penelitian, kegunaan dari hasil penelitian tersebut, inovasi yang dilakukan, serta konsistensinya sesuai dengan bidang keilmuan. Berikut kami sampaikan daftar penelitian yang telah kami lakukan mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017-2018 kami telah melaksanakan 2 kali penelitian. Yang pertama adalah penelitian tentang pengetahuan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan resusitasi jantung paru pada pasien dewasa terkait dengan retensinya pada mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Gaires Malang. Dalam penelitian tersebut kami berperan sebagai peneliti pertama. Adapun penelitian tersebut telah kami publikasikan di jurnal Stikes Gaires Malang atau jurnal Florence. Masih di tahun yang sama dari penelitian pertama yang telah kami lakukan, kami mengembangkan kembali, kemudian kami juga mengaplikasikan hasil dari penelitian pertama pada penelitian berikutnya dengan judul pengaruh short course atau pendidikan singkat hands-only CPR bagi orang awam. Bagaimana melakukan skill orang awam ya, untuk melakukan hands-only CPR, jadi resusitasi jantung paru tanpa memberikan ventilasi di Nusa Tenggara Barat. Adapun pada penelitian tersebut kami berperan sebagai peneliti yang kedua. Hasil penelitian tersebut juga sudah kami publikasikan melalui jurnal Prima Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram yang bisa diakses melalui link pada presentasi. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2018 kami menghasilkan beberapa karya terkait dengan penelitian. Ada 3 buah penelitian dan 2 buah publikasi berupa buku referensi sesuai dengan keilmuan kami, ilmu keperawatan gawat darurat dan bencana. Penelitian pertama pada tahun 2018 yaitu adalah penelitian hibah yang didanai oleh pemerintah dari skema dosen pemula dengan judul efektivitas pemberian jadi terhadap kadar kolesterol pada mahasiswa dengan obesitas di Poltekkes Rumah Sakit Dr. Supraun Malang. Adapun pada penelitian tersebut kami mendapatkan suatu inovasi bahwa ternyata teh daun tin mampu menurunkan kadar kolesterol pada mahasiswa obesitas dalam jangka waktu 1-2 minggu. Adapun hasil dari penelitian tersebut juga telah kami publikasikan Cephalon, di mana kami berperan sebagai peneliti kedua pada penelitian tersebut. Masih di tahun yang sama kami juga menghasilkan suatu penelitian berjudul efek dari pelatihan cardiopulmonary resuscitation atau CPR pada peningkatan pengetahuan sikap dan keterampilan dari pool guards atau ring boy di kolam renang. Kemudian di tahun berikutnya kami juga menghasilkan penelitian berjudul
hubungan kadar gula darah, tekanan darah terhadap mortalitas pada pasien dengan recurrent CVA atau CVA berulang di rumah sakit Dr. Supraun Malang. Pada penelitian ketiga kami berperan sebagai peneliti yang pertama. Di tahun yang sama kami juga menghasilkan 2 buah publikasi berupa buku ber-ISBN. Yang pertama adalah buku dengan judul Cara Mudah Belajar EKG beserta aplikasi klinisnya, di mana dalam buku tersebut kami berperan sebagai penulis kedua. Dalam buku tersebut kami mencoba untuk menyampaikan, mengekstraksi pengetahuan dengan literatur-literatur terkini, menyampaikan bagaimana cara yang paling mudah atau paling singkat, cara yang paling efektif dalam membaca atau menginterpretasi gambaran elektrokardiografi pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler. Di dalam buku tersebut kami menyampaikan mulai dari aspek fisiologis jantung sampai dengan bagaimana membaca gelombang patologis yang terjadi pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler, terlebih lagi penekanannya pada mengenali gelombang-gelombang yang berpotensi membahayakan pasien dengan gangguan kardiovaskuler. Berikutnya kami juga menghasilkan buku tentang prinsip dasar kegawatdauratan jantung paru, di mana di situ kami menguak lebih dalam bagaimana memberikan pertolongan pada pasien dengan cardiac arrest atau henti jantung mendadak, mulai dari pengenalan, pengamanan lingkungan, pengenalan tanda dan gejala henti jantung, meminta bantuan, melakukan CPR yang berkualitas atau high quality CPR sehingga mampu memberikan penanganan yang terbaik yang bisa diterima oleh pasien saat pasien menderita henti jantung. Adapun kedua buku tersebut telah terpublis secara nasional. Di tahun 2019-2020 kami juga masih aktif dalam menghasilkan penelitian, yaitu yang pertama adalah ada 2 penelitian pada tahun tersebut, yaitu hubungan revis trauma score atau RTS dengan saturasi terhadap outcome pada pasien dengan cedera kepala di unit gawat darurat Rumah Sakit Dr. Supraun. Penelitian tersebut kami laksanakan sebagai peneliti pertama, di mana kami mencoba mencari adakah kaitan antara revis trauma score, kadar saturasi oksigen, dan outcome, apakah pasien tersebut survive, vegetatif, atau kondisinya baik pada pasien-pasien dengan cedera kepala yang terjadi di Rumah Sakit Dr. Supraun Malang. Berikutnya juga kami melaksanakan penelitian dengan judul Hubungan Pengetahuan dan Sikap Orang Tua dengan Praktik Pencegahan Cedera pada Anak Prasekolah, tepatnya di TK Al-Masyitoh, Kecamatan Wakir, Kabupaten Malang. Adapun pada penelitian tersebut kami berperan sebagai peneliti kedua. Untuk penelitian yang kedua juga telah kami publikasikan secara online ya, melalui jurnal Surya dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Sedangkan di tahun 2021 yang sekarang sedang kami laksanakan, kami juga tetap aktif melaksanakan penelitian, 2 penelitian baik sebagai peneliti pertama maupun peneliti kedua. Untuk peneliti pertama kami berjudul Hubungan Pengetahuan Terhadap Perilaku ya, penerapan protokol kesehatan pada mahasiswa program studi keperawatan Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun. Dalam penelitian tersebut kami berusaha menggali lebih jauh apakah sejauh mana pengetahuan mahasiswa terhadap protokol kesehatan dan bagaimana impactnya terhadap perubahan perilaku mahasiswa dalam menerapkan protokol kesehatan tersebut. Di sisi lain kami juga melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pelatihan Basic Life Support terhadap pengetahuan pada mahasiswa keperawatan. Karya penelitian yang menurut kami paling fenomenal adalah karya penelitian yang paling awal kami publikasikan, yaitu analisis pengaruh pelatihan resusitasi jantung paru pada resusitasi jantung paru dewasa terhadap retensi atau kemampuan retensi pengetahuan dan keterampilan resusitasi jantung paru pada mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Gendedes Kabupaten Kota Malang, yang juga telah kami publikasikan di jurnal Florence Stikes Gendedes. Berawal dari penelitian tersebut, kami semakin aktif untuk mengembangkan penelitian-penelitian dengan topik serupa. Dalam hal ini kemudian diikuti oleh penelitian berikutnya,
yaitu adalah pengaruh short course hands only CPR terhadap retensi keterampilannya pada orang awam di Nusa Tenggara Barat. Yang diikuti juga kemudian pengembangan lebih lanjut dengan aplikasinya pada training atau pelatihan yang kami lakukan guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan resusitasi jantung paru pada ring boy atau petugas kolam renang, yang pada akhirnya dari ketiga penelitian tersebut kami mencoba merumuskan, mengaplikasikannya, menuliskannya dalam suatu buku dengan sesuai dengan guideline AHA atau American Heart Association tahun 2015 tentang prinsip aplikasi dasar kegawadaratan jantung paru, di mana buku tersebut merupakan titik kulminasi atau titik puncak hasil karya kami sesuai dengan penelitian yang telah kami lakukan sebelumnya, yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta, yang dapat diakses pada link pada deskripsi. Adapun berdasarkan buku yang telah kami kembangkan, di situ kami mulai aktif melakukan kegiatan sosialisasi pelatihan terkait dengan bagaimana memberikan bantuan hidup dasar atau BLS ya, terkait dengan pemberian CPR pada pasien dengan out of hospital cardiac arrest, baik di tingkat lokal di dalam lingkungan kampus kami sendiri maupun di lingkungan eksternal. Berikut alasan mengapa salah satu penelitian awal kami tentang retensi pengetahuan dan keterampilan CPR pada pasien dewasa menjadi kami anggap sebagai yang paling fenomenal, selain dia mendasari beberapa penelitian setelahnya hingga menjadi sebuah buku. Secara makna penelitian tersebut mampu memberikan informasi yang besar tentang data high quality CPR atau CPR atau cardiopulmonary resuscitation berkualitas tinggi. Bagaimana memposisikan tangan yang benar, bagaimana melakukan kompresi, kedalaman kompresi yang benar, bagaimana memberikan kecepatan yang sesuai pada saat melakukan CPR, bagaimana mencegah terjadinya interupsi yang terlalu lama. Kemudian dari segi kegunaan, penelitian tersebut juga mampu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Jadi kami mendapatkan informasi terkait dengan seberapa lama pengetahuan dan keterampilan itu bertahan pada seseorang, dan memberikan informasi bagi kami juga bahwa upaya apa saja yang bisa dilaksanakan untuk mempertahankan keterampilan dan pengetahuan tersebut. Dari segi inovasi, penelitian tersebut mampu menyajikan informasi baru tentang implementasi high quality CPR pada pasien dengan out of hospital cardiac arrest, sesuai dengan pengembangan terkini pada saat itu adalah mengacu pada guideline American Heart Association tahun 2015. Dinilai dari segi konsistensi, kami rasa penelitian dan hasil publikasi, kemudian juga buku masih sesuai dengan keilmuan yang kami dalami, yaitu adalah keperawatan gawat darurat. Dan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian kami masih dalam skup ataupun jalur yang berkesinambungan, yaitu juga masih dalam keilmuan keperawatan gawat daruratan dan manajemen bencana serta keperawatan medikal bedah. Demikian pernyataan penelitian yang dapat kami sampaikan guna memenuhi kewajiban kami dalam rangka ajuan Serdos tahun 2021. Terima kasih. Saya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.